Hai teman, jumpa lagi di channel kami. Di video ini kami akan berbagi tentang aliran surrealisme, pengertian, jenis dan unsurnya serta tokohnya. Selamat menyaksikan. Aliran seni lukis yang menggambarkan objek dari alam khayal atau alam bawah sadar adalah aliran surrealisme. Dalam buku History of Surrealism, 2018 oleh Ahraf Basnani, kata surrealisme berasal dari bahasa Perancis surrealisme. Aliran surrealis lahir di Perancis, Eropa pada 1924 dan berkembang selama Perang Dunia I dan II. Secara psikologis, paham surrealis lahir akibat tekanan mental akibat terjadinya perang. Manusia berpikir kritis, sehingga melahirkan paham di luar realitas. Karena realita merupakan ancaman, sehingga muncullah suatu aliran yang menampakkan hal ganjil dan perubahan bentuk dari bentuk aslinya. Surrealisme merupakan aliran yang menerapkan pahamnya dalam kehidupan manusia karena manusia adalah suatu objek utama dalam sastra. Adaptasi aliran surrealis adalah aliran dadaisme. Irasional dalam dadais kemudian memengaruhi perkembangan aliran seni, yaitu surrealisme. Surrealisme erat kaitannya dengan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Freud dalam bukunya memperkenalkan psikoanalisa, terjemahan 1991, mengatakan bahwa kesadaran manusia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Freud memberikan penyaraan bahwa sebagian besar perilaku manusia dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jika Freud mengandalkan mimpi sebagai metode penyembuhan, maka surrealis menggunakan mimpi sebagai imajinasi dan ekspresi. Surrealisme menjadi obat dalam mengungkapkan perasaan yang terpendam, menjadi curahan hati akibat permasalahan dan tekanan dari berbagai pihak. Jenis surrealisme. Berdasarkan Jurnal Adaptasi Surrealisme dalam Rancangan Arsitektur 2011 oleh Anita Tiwow dan Wahyudi, jenis-jenis surrealisme dikelompokkan menjadi 2, yaitu surrealisme ekspresif. Dalam surrealisme jenis ini, seniman bebas berkarya dalam ruang yang sempit. Surrealisme ekspresif cenderung mempergunakan otomatisme terhadap karya-karya. Surrealisme fotografis. Surrealisme fotografis menanamkan teknik akademis rasional untuk pengungkapan mimpi dan imajinasi dalam hasil karya. Meskipun surrealisme adalah menerjemahkan mimpi dan alam bawah sadar, namun tidak keluar dari nilai-nilai akademik yang ada. Unsur-unsur surrealisme. Unsur-unsur surrealisme dapat mendukung terciptanya suatu karya surrealis. Berikut adalah unsur-unsur surrealisme. Mimpi. Mimpi merupakan jalan yang terbaik untuk mengungkapkan alam bawah sadarnya. Dengan mimpi, hal-hal tidak real dapat dilahirkan dan direalisasikan dalam suatu bentuk karya. Mitos. Mitos adalah pengungkapan jiwa manusia. Setiap manusia punya ketakutan dalam dirinya yang dia percaya. Dalam surrealisme perlu dilakukan penampakan mitos-mitos tersebut. Dengan adanya mitos, nilai seni dari suatu karya surrealis akan bertambah. Metamorfosis. Metamorfosis menggunakan teknik otomatik, drawing, frottage, dekalkomania, fumage, cadavre exquise, dan teknik pengembangannya. Surrealisme menimbulkan kesan alam mimpi bagi penikmat seninya. Jenis karya seni ini menghadirkan hubungan yang sifatnya kontradiksi antara mimpi dan kenyataan lewat penggambaran objeknya. Menurut Sofyan Salam dan teman-teman dalam buku Pengetahuan Dasar Seni Rupa, 2020, surrealisme merupakan suatu gerakan dalam dunia sastra, film, dan seni rupa. Karya seni rupa beraliran surrealisme menggambarkan alam pikiran manusia yang berada di bawah alam sadar. Jenis aliran ini menggunakan pendekatan teori psikologi Sigmund Freud, bahwa jika alam pikiran manusia terdiri atas alam sadar dan bawah sadar. Menurut M. Yasir, karya seni rupa aliran surrealisme memiliki beberapa ciri, yaitu terkesan bebas, menampilkan sesuatu yang aneh dan asing, memberi perspektif yang membingungkan, serta berhubungan dengan fantasi. Pelukis aliran surrealisme di dunia.
Perkembangan aliran surrealisme di bidang karya seni rupa tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran pelukis di dunia. Siapa sajakah tokoh pelukisnya? Salvador Dali. Melansir dari Ensiklopedia Britannica, Salvador Dali memiliki nama lengkap Salvador Felipe Jacinto Dali y Domenech, lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1904. Salvador Dali menjadi salah satu pelukis aliran surrealisme yang terkenal di dunia. Salah satu karya Salvador Dali yang paling terkenal ialah The Persistence of Memory. Lukisan ini menampilkan lukisan jam yang seolah meleleh di padang tandus. Selain lukisan ini, Dali juga memiliki karya lainnya yang berjudul The Elephants 1948, Lobster Telepon 1936, The Temptation of Seth Anthony 1946, dan The Great Masturbator 1929. René Magritte. René Magritte, seniman asal Belgia, lahir pada tanggal 21 November tahun 1898. Ia merupakan pelukis aliran surrealisme yang cukup terkenal selain Salvador Dali. Beberapa karya seninya yang cukup dikenal ialah The Son of Man 1964, Golconda 1953. André Masson. André Masson lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1896. André Masson dikenal sebagai salah satu tokoh pelukis aliran surrealisme yang karyanya cukup dikenal di dunia. Beberapa contoh karyanya adalah Gradiva 1939, Automatic Drawing 1924. Joan Miró, lahir pada tanggal 20 April tahun 1983. Ia merupakan seorang pelukis beraliran surrealisme. Beberapa contoh karyanya yang cukup dikenal adalah The Beautiful Bird Revealing the Unknown to a Pair of Lovers 1941, Woman and Bird at Sunrise 1946. Selain keempat pelukis tadi, masih ada beberapa pelukis aliran surrealisme lainnya, yakni Marc Chagall, Jean Art, Max Ernst, Paul Klee, Yves Tanguy, serta Roberto Mata. Itulah tayangan tentang aliran surrealisme. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan subscribe channel ini. Nantikan tayangan video lain dari kami tentang seni rupa. Semangat berkarya dan jangan lupa berbuat baik.